Hari ini kita ngapain nih, Bu? Hari ini kita Jam kos. menyelesaikan materi, terus ada tugas yang keempat. Terakhir Kok tugas tugasnya. lagi, Bu? Bu, tuh, Bu, ini Bu, tugasnya belum selesai, Bu. Iya tuh, Bu. Akan kemarin udah diberesin kan? Belum, Kan Bu. saya Lagi kan saya menumpuk, ketinggalan, Bu. Ketinggalan ya? Lari atuh. Lah, gimana tuh, Bu? Perut saya tidak mendukung, Bu, perut saya, Bu. Tidak Bu, mendukung jangan ya? tugas lah, Bu. Tugas menumpuk, Bu. Kalau Ibu. kamu ya, Saya izin ke toilet. silakan. Kalau kamu memanfaatkan waktu di jam pelajaran ini, maksudnya suruh ngerjain ya ngerjain, terus apa namanya ya? Sebetulnya yang tugas keterampilan kemarin beres kan udah beres pelajaran udah beres ya? Saya belum, Bu. Oh belum ya? Lu gimana tuh ya? Kan video belum, kan, Bu? Video mah cuman kamu apa namanya rekam video kan bisa pakai yang itu ya? Apa tinggal pencet Windows, terus sama G, kamu bikin biasa aja, asal kamu paham, ya udah beres kan? Paling juga video yang kemarin udah ngumpulin cuma 3 menit, ada 4 menit cuma sekitaran itu. Suara doang nggak apa-apa kan ya, Bu? Nggak apa-apa. Tadi saya mau apa? Oh, buka buka kelas, lalu saya mau ngelihat, bukan buka kelas, mau ngecek absen. Bu, bantuin tugas kimia dong. Nggak bisa saya. Tapi kalau saya belajar mungkin bisa. Sama-sama saya juga nggak bisa, sama-sama. Iya, kalau belajar bisa kan ya Dela ya, tapi ya. Belum tentu, Bu. Oh, belum Belum tentu. tentu juga, Bu. Iya, Bu. Iya sih, belum tentu ya. Lebih susah kimia Kan ya sesuai daripada minat dan matematika bakat, ya. Bu. Ya, Kimia teh ada hitungannya, Bu. nah iya. Jadi makanya. kalau matematika jarang ada kimianya, jadi susahan kimia. Gitu. Boleh, Bu, Kalau terima kimia kasih. mah udah ada teori-teorinya. Masih ada hitung-hitungannya gitu ya. Kurang lebih, Bu. Kurang lebih 26 ini berarti udah semua ya. Ini saya ini lagi. Oke. Ya, absen beres. Sekarang lihat tugas. Tugas 1, dimensi 3, yang sejaman dahulu kala itu, yang belum Adril. Tugas 2, tinggal 1 yang belum ngumpulin, Adril. Tugas keterampilan, ada 12 yang belum ngerjain. Banyak. Tenggatnya masih nanti malam. Tugas 4, saya posting. Tidak, jangan lah, Bu. Oh, tidak. Nah, Iya tuh, Bu. tenggatnya bukan gitu, hari Bu. ini. Minggu depan. 2 minggu lagi, Bu. Enggak lah. Jangan deket-deket ini ya, Bu. Banyak tugas, Enggak. Bu. Ya. Minggu depan sih, Bu. Itu tugasnya saya sudah di file PDF kalau nggak salah ya. Di file PDF nanti mau di print tinggal kamu jawab di situ. Gambarnya juga sudah dikasih. Kalau yang nggak ada print buat dicetak, ya udah digambar ulang. Ya. Wah, kok buat besok, Bu? Bu, kalau Lihat misalnya ya. dikerjain pakai pentab boleh nggak, Bu? Pakai pen boleh. Bu, jangan besok-besok amat lah, Bu. Selasa gitu, Bu. Besok-besok amat. Oh, katanya nggak Ih, minggu bisa. ini. Ibu teh, wah. Parah, Ibu, parah. Nah, sekali-kali parah nggak apa-apa lah ya. Nggak boleh. Jangan lah, Bu. Bu, serius, Bu. Ini mah, Bu. Banyak tugas, Iya, Bu. saya juga serius. Saya mah serius pisan ini mah, Bu. Ya, tugas terakhir mau menguji seberapa daya tahan kalian. Daya tahan apa ya? Kan biasanya kamu ngenego ini ya, oke lah saya ngikut. Sekarang gantian lah tugas terakhir. Kalian yang ikut saya. Janganlah, Ayolah, Bu. Bu, Ayolah, Bu. sosial, Minggu Bu. Kita depan udah aja tuh, bekerja Ya, Bu. banyak gini kan lah, kita, gini. Bu. Kamu mau ngumpulin hari ini boleh, mau ngumpulin besok boleh, mau ngumpulin 1 minggu lagi tetap saya terima kan, nggak saya tolak.
Tapi tetap nilainya dikurangin dong Bu itu kan Bu. Ya Aduh. logikanya gimana? Kurangnya nggak? Ada perbedaannya nggak? Minggu depan aja Bu. Gak apa-apa dah, Senin atau Selasa dah Bu. Salah. Nah ya, nanti Ya, kita nggak beres ini. Wah belum beres ini mah Bu. Ini Hmm, masih ada konflik Ibu. Kadang-kadang kita perlu mengabaikan sedikit yang konflik yang nggak begitu apa namanya penting nggak ya? Demi kesejahteraan bersama ini teh Bu. Iya. Kita abaikan ini, Bu. Nilai kita anjlok, Iya Bu. Bu, bener Bu. Kesehatan mental tuh teruji Bu. Iya, makanya mau menguji. Oh, tunggu dulu, tunggu. Oh, ada. Kenapa ini saya? Oh, iya. Oke. Di Jamboard. Yang sudut dalam bangun ruang saya udah bahas belum ya? Meskipun hanya sedikit. Udah dibahas. Bu, saya mau nanya dulu Bu. Apa tuh? Tugasnya tuh pakai GeoGebra. Enggak. Lah, oh ya udah. Oke Bu. Oke. Saya boleh nanya nggak? Saya boleh nanya nggak? Enggak Bu, nggak boleh Bu. Oh, nggak boleh. Ya Bu, Ibu nggak boleh nanya Nanya Bu, kalau kita Bu. nanya pelajaran nggak boleh, kalau nanya yang lain. Ya Bu. Oh, ini bukan pelajaran, nanya yang lain. Coba Bu, coba. Coba, pertanyaannya adalah, Silakan untuk Bu Anjar. kenapa sih kalian nggak mau buka kamera kalau nggak disuruh? Disuruh pun juga tetap nggak mau buka kamera. Nggak disubsidiin webcam Bu sama sekolah. Bukannya sekolah itu juga ini ya, ada harga yang harus dibayar ya? Ya, Tris ya. Tuh Bu, saya udah buka kamera tuh Bu. Oh, kok warna kuning? Nah itu masalahnya Oranye itu, Bu. Orange ya, tuh kan jadi buta warna. Padahal ini kita tinggal berapa minggu lagi? 2 minggu kayaknya kita belajar juga, tinggal 2 minggu. Habis itu bye-bye. Tuh, Samuel yang baru buka kamera. Sebetulnya ya, buka kamera nanti ketika kalian kuliah, mungkin ada dosen yang meminta kalian wajib open cam. Kalau nggak open cam, nanti ada apa gitu. Sekarang masih banyak toleransi, kalau saya pikir mah di SMA Trinitas mah, untuk beberapa guru kali ya. Nah, Cia, baru mulai. Kan waktu di awal saya ingat banget, kalau di pelajaran mata wajib itu sebetulnya nggak harus semuanya buka, nggak harus sepanjang pelajaran itu buka kamera. Paling nggak ketika begini di layar saya nggak ada yang share screen, artinya kan fokus saya kan di situ. Ya seolah-olah saya bicara sendiri itu rasanya tidak enak. Tuh. Nanti kalau saya sudah share screen, fokus saya bukan ke wajah-wajah kalian mungkin ya, fokus saya mungkin di telinga saya mendengar kamu menjawab pertanyaan, atau fokus saya di papan tulis. Nah, itu kan silakan. Begitu. Kan nggak sepanjang ini. Saya yakin yang kameranya bermasalah itu tidak semuanya. Ya. Nanti mungkin kalian akan merindukan momen di mana kalian sekolah begini. Enggak ya, enggak dirindukan ya kayak gini ya. Banyak tugas mah enggak kayak Bu. Oh iya. Oke. Nah ya, langsung ke materinya ya. Ini udah 10 menit nih. Guru matematika, guru eksak itu biasanya tidak pandai untuk basa-basi. Sebentar. Yang materi kali ini saya pikir ini mudah. Mudahnya Kak apa? Bu, Ya, ini teh tugasnya kita bikin di kertas kayak biasa atau pakai GeoGebra? biasa. Hitung-hitung biasa. Hitung biasa ya Bu ya? Hitung biasa. Oke. Makasih Bu. Mungkin sambil saya ngejelasin gitu ya. Ada sela-sela waktu itu udah paham. Bu Anjar mah terlalu panjang-panjang paling jelasinnya. Kamu sambil ngerjain si tugasnya itu boleh. Ya. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, kalau share screen gini, silakan kalau mau tutup kameranya nggak apa-apa. Bu, Ya,
Ulangan jadi, Bu. Jadi atuh. Kapan sih? Kamis. Ya, Kamis. Bahannya sampai sudut berarti, Bu. Iya. Sekali aja ya ulangannya ya. Ya iya dong. Iya tuh, Bu. Iya, satu aja. Jangan banyak-banyak, Bu, soalnya. Enggak. Oke, Bu. Dikasih peringatan gini ya, mungkin soalnya beda, mungkin sama. Kalau yang beda itu terus kamu jangan, soalnya misalnya kubus, yang kelas lain itu sudah ulangan duluan, rusuknya 4. Kamu dapat soal, rusuknya saya ganti 5, yang kamu jawab rusuknya 4, nah itu. Jangan pakai skologi tuh, Bu. Saya pakai. Jangan tuh, Bu. Kalau ulangan saya pakai, ada PG, ada uraian. Di situ saya bisa langsung nge-cut, kamu jawab, kalau sudah melebihi waktunya udah nggak bisa masuk. Dan nanti ini ya, kalau misalnya, terserah kamu nanti mau uraiannya dulu atau mau PG-nya. Rasanya kalau dari kemarin yang sudah kita kerjain, ketika saya belum menerima jawaban uraiannya itu karena kamu terlambat untuk upload lah atau bagaimana, itu masalah keterlambatan. Artinya, ya kalau saya nggak menerima jawabanmu, ya sudah. Kalau kamu terlambat, ya udah, nggak usah dikirimkan lewat WhatsApp atau apa. Saya udah cukup yang saya lihat di psikologinya aja. Jadi silahkan mau mana dulu yang dikerjain. Begitu juga nanti kalau ujian sekolah atau pra-US. Biar kerasa ada batas waktu. Ada batas waktunya. Tadi mana? Oh ini, udah kelihatan belum ya? Bu, Ya. kalau pra-US gituan nanti dibagi-bagi lagi. Oh enggak, kalau pra-US satu aja. Kalau US satu juga. Satu juga. Karena Oke, Bu. pra-US kan nanti kodenya banyak banget kalau dipisah-pisah. Saya juga nggak mau misahin ini kelas 10, 11, 12. Karena ini kan penilaiannya kan untuk menyeluruh ya. Kalau yang kemarin itu kan memang harus ada penilaian KD ini nilainya berapa, KD ini nilainya berapa. Gitu. Kalau dipisah-pisah nanti waktunya sedikit, Bu, kitanya. Gitu. Iya, Bu, kemarin gitu. Ya. Tapi sebetulnya Makasih, Bu. itu fleksibel sih. Maksudnya kalau kamu bisa ngerjain, saya kasih waktu 40 menit itu 30 menit itu maksimal. Kalau udah beres 20 menit kan soal berikutnya tetap udah bisa dikerjain. Tapi Iya, Bu. waktunya sama, Bu. Iya, 30 kemarin menit. tuh Iya, saya Bu. tuh saya mikirnya gitu tuh, Bu. Kan misalnya yang materi pertama apa kedua kan itu lebih gampang Bu dikerjainnya, lebih cepet. Ya udah aja saya langsung submit itu teh, Bu. Ternyata pas di materi ketiga teh waktunya kan tetap 30 menit. Sedangkan si materi ya teh lebih susah, Bu. Jadi saya nggak keburunya di materi ketiga doang, Bu. Oh iya iya. Ya, Bu, Jadi jadi kira kita ngerjain lebih cepat, ada waktu teh bisa buat kerjaan yang selanjutnya gitu, Bu. Cuman waktunya habis, Bu. Gimana, Bu? oh gitu. Ya Iya, udah Bu. itu kan terakhir kamu dengan teknik seperti itu udah terakhir ya. Udah nggak lagi ya, karena paling nanti tinggal pra-US sama ujian sekolah aja. Ya. Oke, Bu. Oke. Yuk, lanjut. Lanjut, mulai aja belum? Kayak nih, sudut dalam bangun ruang. 45 menit cukup nggak ya? Cukup lah. 12.4 mah pinter-pinter. Gampang pahamnya. Di awal sudah pernah dibahas, sudut itu bisa terjadi dari dua objek di bangun ruang. Ya, ada 3 waktu itu sudah dibahas. Mana kalau muncul ya? Nah, yang pertama, sudut bisa dibentuk dari 2 buah garis. Bisa juga garis dengan bidang. Bisa juga bidang dengan bidang. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama dulu. Oh, sebelum dibahas yang pertama, prasyaratnya dulu. Ini prasyarat kaitannya dengan hitung-hitungannya nanti ya. Kan bagaimana melukiskan, bagaimana menghitung. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana menghitung dan melukiskan juga sih. Yang pertama, ini sudah sangat hafal di luar kepala. Ini kemarin sudah dibahas, aturan kosinus. Lalu yang proyeksi garis ke bidang. Udah pernah dibahas juga, cuman saya mau mengulang yang bagian terakhir ini. Jadi, kalau kamu mau memproyeksikan garis ke bidang, ambil 2 titik pada garis. Titiknya
diproyeksikan ke bidang, titik yang pertama. Udah jadi, ini A diproyeksikan ke bidang B, dapatnya di P. Ingat, proyeksi itu tegak lurus. Titik B, proyeksikan ke W, dapatnya di R. Ingat, ini juga harus tegak lurus. Nah, maka hasil proyeksi dari garis AB itu adalah garis PR. Ini hasil proyeksi. Nih. Ini ya. Nah, nanti ini kepake saat kamu mau melukiskan sudut. Ya, nih. Jadi yang mau diproyeksikan yang hijau, diproyeksinya ke yang biru, hasil proyeksinya yang hitam. Yang pertama, sudut yang dibentuk oleh dua garis. Nah, dua garis ini kita ingat lagi, kedudukan dua garis itu kan ada 3. Berpotongan, kemudian bersilangan, sama berimpit. Sebetulnya masih ada sejajar ya, 4 ya. 4. Dari 4 kedudukan itu mungkin kita bisa lihat satu persatu. Nah, kalau garis berpotongan sudah sangat jelas sudutnya yang mana. Kalau bersilangan, itu hanya terlihat berpotongan. Sekali lagi, hanya terlihat. Kalau kamu nggak cermat, kamu ketika gambar BG sama HC, oh ini berpotongan. Berarti sudutnya yang ini. Salah, bukan yang ini sudutnya. Kenapa? Ya, kedudukannya bersilangan, tapi kamu melihatnya berpotongan. Ya, nah, lalu gimana caranya kalau bersilangan untuk menemukan sudutnya? Misalnya ya, bersilangan, kamu bisa sambil bayang-bayangin, oh kalau bersilangan gini gimana ya caranya? Tahu sih sudutnya di situ, tapi nanti menentukannya gimana? Nah, di sini udah ada keterangannya. Geser salah satu atau keduanya. Nah, ini saya bikin garis BE. Sebetulnya si BE ini adalah CH yang saya geser ke depan. Ya, saya geser ke depan. Gesernya juga arahnya tetap sama dan dia sejajar. Dari garis yang mau digeser dengan hasil pergeserannya ini sejajar nih. Nih, ini harus sejajar nih. Nah, kan ini jadi berpotongan. Berpotongannya kan di B. Itulah sudutnya. Lalu yang ketiga, 2 garis sejajar. Ya sama, ini belum berpotongan, maka geser. Nah, jadi berimpit. 2 garis yang berimpit dikatakan sudutnya 0 derajat. Oke. Lalu, langkah-langkahnya kalau mau lebih didetailkan lagi. Yang pertama, garisnya kalau belum berpotongan, tadi jelas, geser sampai berpotongan. Kalau udah berpotongan, nanti akan ketemu sudutnya kan, udah jelas di situ tadi, udah dijelasin di depan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke nanti gimana ngitungnya. Biar gampang hitungnya, hubungkan kedua ujung garis sehingga terbentuk segitiga. Lalu amati segitiga yang terbentuk. Sama seperti yang waktu itu ya, jarak titik ke garis ya. Dibikin segitiga, amati segitiganya. Bedanya kalau dulu kita ngomongin jarak, sekarang kita ngomongin sudut. Oke. Diamati itu bisa dilihat dari sudut-sudutnya. Kalau sama sisi, bisa dari sudutnya, bisa juga dari panjang sisi ya. Nah, mungkin yang kita temukan siku-siku. Mungkin sama sisi, sehingga sudutnya itu semuanya 60 derajat. Bisa juga mungkin siku-siku sama kaki. Pasti besar sudutnya 90, 45, 45.
Bisa jadi juga. Agak susah dilihat, ini segitiganya udah sembarang, saya nggak tahu ini gimana caranya. Nah, alternatif ini bisa dipakai. Aturan kos atau perbandingan trigonometri. Tapi saya tuliskan begini bukan berarti harus pakai cara ini. Ini hanya alternatif yang bisa dipakai saja. Ya, yuk. Ini contohnya saya kasih emang sengaja yang gampang biar kamu merasa pede bahwa saya udah paham gitu ya. Kan mau ngerjain soal itu dia harus diawali dengan kepedean paham dan bisa, itu kan udah jadi modal itu ya. Oke, contoh yang pertama, ada kubus, kemudian diminta menentukan besar sudut. Kalau besar sudut berarti sudah sampai ke berapa derajat yang dibentuk oleh BG dan CH. Gambarkan garisnya. Ini BG, CH. Oh, ini kayak yang tadi ya. Ini kayak yang tadi. Geser salah satu garis sehingga berpotongan. Nih, kalau yang di awal tadi kayaknya yang digeser yang CH ya. Nah, ini biar beda, ganti suasana. Yang digeser sekarang yang BG. BG digeser ke kiri, berarti kan G ke H. Dia sejauh rusuk, maka si B juga gesernya ke kiri sejauh rusuk. Oke. Sehingga berpotongannya di H. Maka sudut yang dimaksud adalah sudut AHC. Oke. Kalau sampai langkah ini, apakah sudah ada yang bisa nebak berapa sudut AHC? 90 bukan, Bu? Bukan. 60. 60. 60, iya betul. Kenapa 60? Karena segitiga sama sisi. Iya. Nah, ini tadi yang saya maksud, hubungkan ujung garis, amati segitiganya. Oh, ini segitiga istimewa sama sisi, ketiga sudutnya sama besar. Ya udah. 60 derajat. Gampang kan? Lumayan. Lumayan. Sebentar ya, saya sengaja di Jamboardnya masih saya kosongin. Sekarang saya taruh. Bu, Ya, kalau yang kemarin kan ada yang langkah-langkah itu Bu yang buat di GeoGebra, yang PPT Bu. Itu nanti boleh minta nggak Bu? emang di sini belum ada. Ini ada kok. Ada semua gitu Bu? Ada. Bukannya yang sejajar doang itu teh Bu? Enggak, sok lihat. Oh, ada. Ya, makasih Bu. Iya. Oke ya, contoh 1. Sekarang contoh 2. Kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 2 cm. Theta dibentuk oleh AG sama AC. Nah, soal nggak harus dia berupa sudut. Berapa derajat. Karena kan nanti kalau di soal kan mungkin di ujian kalian nggak boleh bawa kalkulator. Mau bikin soal yang sudutnya bisa pas kayak gitu agak susah. Paling mentok-mentoknya yang 90, 30, 45 sama 60 tadi. Nah, maka soalnya itu kadang-kadang dimintanya nilai perbandingan trigonometrinya. Entah itu sin, cos, atau tangen. Atau sekan, kosekan, kotangen. Ya. Oke, gambar kubusnya ini garisnya juga sudah AG sama AC. Karena sudah berpotongannya di A, maka udah jelas inilah tetanya. Lalu hubungkan kedua ujung garis, ini sudah yang garis warna biru tua. Amati segitiganya. Segitiga apa nih? Siku-siku Bu. Siku-siku di mana? Di C. C. Oke. C, Bu. Ya, betul. Kalau ini udah siku-siku ya berarti, wah ini udah bisa pasti pakai perbandingan trigonometri. Kebetulan yang ditanyakan sin theta. Sin itu kan demi
Nah, ini jadi soal kelas 10 ya. Tetanya ada di sini, berarti sisi depannya kan yang ini. Miringnya mana? Yang berhadapan dengan siku-siku, yaitu si AG. AG ini adalah diagonal ruang. 2 akar 3. Ini adalah sisi miringnya. Ya udah, jadi 2/2 akar 3. Jadi 1/3 akar 3. Tuh. Hanya sebaris lah ya. Ya, masih pede ya, masih pede ngerti ya. Di contoh 2, ini contoh ketiga juga gampang, nggak ada yang susah. Saya hanya kasih sampai 5. Mana tadi? Contoh ketiga. Kubus lagi. Panjang rusuknya 2 lagi. Tetanya adalah sudut yang dibentuk oleh BP dan AG. Maka tentukan nilai tangan teta. Gambarkan garisnya. BP, AG. Belum berpotongan. Geser. BP bisa digeser ke kiri, bisa ke atas. Kalau digeser ke atas, jadi begini. Maka disinilah sudutnya. Lalu hubungkan kedua ujung garisnya. Nih. Jadilah segitiga. Segitiga apa nih? Sama kaki bukan? Betul, sama kaki. Di segitiga A, Q, G itu sama kaki. Yuk, dihitung panjang sisinya. AQ berapa? Lupakah kalian? Akar 5, akar 6, Bu. Akar 5 apa akar 6? Akar 5 kayaknya. Iya, akar 5. Ini itu adalah jarak titik ke pertengahan rusuk, tapi sebidang. Nah, kalau kalian ini ya, mengingat yang kita bahas dulu, kayaknya di bagian jarak ini agak lama. Sebetulnya agak lama tujuan saya, karena itu dipakai terus, sampai di sudut pun ini dipakai. Kalau teman-teman kalian yang di IPS itu sudah berkali-kali dibilang, sepertinya nggak tahu ya, mereka nggak bisa menghafalkan, nggak bisa memahami atau gimana, ketika mau mencari AHI ini, mau mencari AHI, mau mencari GHI, mau mencari AG pun, masih pakai Pitagoras. Jadi seolah-olah jawabannya caranya panjang banget, ini soal kok caranya panjang gitu. Padahal kalau udah paham, ini ya kan ini setengah, kan akar 5. Akarnya 2. Setengah kali 2 kali akar 5, ya ini akar 5. Yang panjangnya GHI, karena ini tadi tengah-tengah ya, mana tadi? Nah ini pun juga di tengah-tengah. Maka GHI ini jarak titik sudut ke pertengahan rusuk masih sebidang. Ini juga akar 5. AG. Ini diagonal ruang. Diagonal ruang itu 2 akar 3. Tuh. Nah, berarti sekarang kalau kita sudah tahu sini segitiga sama kaki, apakah bisa kita menggunakan sifat segitiga sama kaki ini untuk menentukan tangan teta? Punya ide nggak gimana? Oh, jam 12 tepat. Kayaknya kita jeda dulu untuk Angelus. Yang pimpin doa siapa?
Saya, Bu. Oke. Miguel? Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Dan nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih di mute, Bu? Oh iya. Oke, masih di mute ya. Miguel, kamu lagi chat sama siapa? Itu rame pisan. Si Sam, Bu, parah. Di spam saya, Bu. Enggak, Bu. Alah, bohong bisa. Sam, Bu, kayak gitu, Bu. Sering banget, Bu. Hampir ditelepon loh, Bu, saya, Bu. Aku lagi Biasanya doa. mah ditelepon, Bu. Emang Sam nggak doa, Samuel? Nah, Bu, ulang gak Doa, sih, Bu. Bu? Si Samuel, Bu. Marahin, Bu. Suruh ulang, Bu. Oke, kita lanjutin ya. Nih, tadi pertanyaan saya, ide apa untuk mencari tangan theta dengan posisinya, kondisinya seperti ini. Ini kita sudah tahu segitiganya sama kaki, panjang sisinya tahu. Apakah langsung bisa ditebak? Oh, tangannya itu pasti 30. Tangan 30 itu sepertiga per 3 misalkan. Atau kayaknya pakai Pitagoras bisa. Atau susah pakai Pitagoras, pakai aturan kosinus mungkin. Atau yang lain. Zeus, saya nggak minta menjelaskan pakai ini caranya gimana. Idenya apa aja? Idenya apa? Pakai apa, Zeus? Pakai aturan kosinus, Bu. Pakai aturan kosinus. Oke. Ini idenya Zeus pakai aturan kosinus. Boleh. Pakai aturan kosinus. Ya. Kalau pakai aturan kosinus berarti nyari tetanya di sini ya. Bisa dipakai karena ketiga sisinya itu diketahui. Alurnya nanti kamu dapat kosinus theta. Setelah dapat kosinus theta, maka kamu dapatkan tangan theta. Apakah ada ide yang lain selain aturan kosinus? Mungkin karena apa ya? Itu segitiganya istimewa, mungkin bisa pakai cara lain. Tapi kalau nggak ada ya sudah kita pakai aturan kosinus. Nah, pertanyaan masih ada nggak selain ini?
Nggak ada nih. Udah, kalau kalian nggak ada, kita coba dulu yang tadi Zeus bilang pakai aturan cos. Ya. Di sini nanti ada sambil jalan, kalian menemukan pencerahan. Oh, ternyata pakai itu bisa. Silahkan. Oke. Ya, berarti ini kita cari cos theta. Cos theta itu kuadratkan sisi yang mengapit sudut. Berarti 2/3 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat per 2 kali 2/3 dikali akar 5. Ini 12 plus 5 min 5 ini per 4/15. Ini 12 per 4/15 disederhanakan dibagi dengan 4. Ini menjadi 3 per akar 15. Karena ini cos, maka 3 ini adalah perbandingan untuk sisi samping. Akar 15 jadi yang depan. Pertanyaannya adalah tangan theta. Tangan itu adalah depan per samping. Berarti dari sini kita harus mendapatkan perbandingan untuk sisi depan. Tunggu. Cos itu di sini bukan depan ya, miring. Kenapa nggak ada yang bu gitu? Baru sama buka mic-ku tadi, Bu. Oh gitu ya. Ini miring, ya. Oke, berarti untuk nyari sisi depannya itu akar dari 15 min 9, betul? Benar, Bu. Akar 6, Bu. Jadinya akar 6. Maka tangan tetanya, tadi depannya tadi berapa nih? Akar 6. Sampingnya 3. Jadi 1/3 akar 6. Oke. Ini ya. Bener nih, nggak ada ide yang lain selain ini. Kalau misalkan gini gimana? Karena ini segitiga sama kaki ya, saya bikin garis tinggi. Kalau garis tinggi kan pasti siku-siku. Karena ini segitiga sama kaki, apakah panjang ini saya misalkan O ya? AO dengan OP sama atau beda? Aki, Bu. Aki sama dengan Kip. Aki sama dengan? Kipe. Kipe. Berarti ini kan sama panjang ya? Maka kalau misalkan ini siku-siku, misalkan saya gambar lagi segitiganya, saya gambarnya gini aja. Nih. Ini si P-nya, ini si Q-nya, ini si O, tegak lurus di sini, tetanya ada di sini, ini akar 5, kemudian karena ini sama panjang, berarti tinggal 2/3 bagi 2, berarti akar 3 ya. Berarti OQ-nya di sini akar dari 5 kurangi 3, akar 2. Nah, karena ini siku-siku, maka saya pakai trigonometri aja. Tangan theta itu depan per samping. Depannya theta itu akar 2, sampingnya theta itu akar 3. Dirasionalkan. Jadinya 1/3 akar 6. Nih. Boleh pakai yang ini. Aturan cos juga boleh.
Ya, Kalau dari contoh 1 sampai contoh 3 semua pakai aturan kosinus boleh nggak, Bu? boleh. Asal yang dicarinya kalau misalnya yang dicarinya sin theta gitu, Bu. Jadi pakai aturan kosinus semua boleh, Bu? Boleh. Oke, Bu. Kasih, Bu. Ya, silakan. Ya, cuman mungkin kalau dengan aturan kosinus ngitungnya lebih panjang ya. Kalau yang contoh 1 itu tinggal dilihat dikedipin aja langsung kelihatan 60, ngapain harus pakai aturan kosinus misalnya kayak gitu ya. Kalau saya teh bingung, Bu, kalau misalnya nomor 1 nih, misalnya contoh 1, Bu. Kan itu kan yang dicarinya besar sudut, Bu. Kalau yang dicarinya sin tetanya gimana, Bu? Sebentar. Ini saya udah kepalang tanggung, saya pastekan dulu ya. Iya, Bu. Ini tadi contoh berapa sih? Contoh 3. Oh iya, berarti di sini. Misalkan tadi yang ditanyakan di contoh 1 itu kan besar sudutnya. Nah, terus gimana, Dela? Kalau yang ditanyain sin tetanya gimana, Bu? Ya, kalau besar sudutnya 60 ya berarti sin 60 berapa? Oh, gitu. Nah, emang gimana? Saya kira teh harus pakai perbandingan apa. Ya, Kasih, ya gitu aja. Udahlah kagok, Bu. Saya udah pakai aturan kosinus. Oh, Nanti aja ya. nomornya selanjutnya. Kasih, Bu. Ya udah, tinggal biasanya kan kalau langsung bisa ketebak itu kan sudut-sudutnya pasti yang istimewa. Seperti tadi yang saya bilang kan, kalau nggak 30, 60, 45, 90. Ketemu sudutnya 45, ya sin 45 berapa? Kan bisa dicari. Waktu di kelas 10 ya. Dulu kan kalau nggak salah, saya lupa sih angkatan kalian atau enggak, saya sampai nanyain satu-satu gitu. Supaya kalian tuh menghafal, mau nggak mau menghafal, tapi tetap aja ada juga yang nggak hafal. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? 3? Enggak ya? Sekarang lanjut ke sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang. Ini tadi. Kemudian yang harus dipahami, kalau yang ini ada satu tambahan, harus bisa memproyeksikan. Karena ini tujuannya adalah untuk melukiskan sudutnya yang mana. Karena mungkin nanti kalau nggak diproyeksikan nggak akan kelihatan jelas dan susah hitungnya. Nah, langkah-langkahnya akan dicari garis sudut antara garis dengan bidang. Lihat kedudukannya, berpotongan atau belum. Kalau belum, geser. Kalau udah digeser dan dapat perpotongannya, proyeksikan. Kalau udah dapat garis proyeksinya, ya udah sudutnya itu garis semula tadi dengan hasil proyeksinya. Karena udah berpotongan, ya udah pasti dia membentuk sudut. Nih, lebih jelasnya. Si G belum berpotongan. Geser. Sampai berpotongan. Berpotongannya di A. Proyeksikan garis G tadi ke bidang. Karena A sudah berpotongan, ya udah A diem di situ. Ujung garisnya, sebetulnya nggak harus ujung, nggak apa-apa sih. Nggak harus ujung. Misalkan di situ ada titik P, lalu P diproyeksikan ke bidang. Nah, dapatnya P aksen. Nah, 2 titik sudah diproyeksikan, hasil proyeksi 2 titik tadi dihubungkan menjadi garis. Nah, garis inilah hasil proyeksinya. Hasil proyeksinya itu adalah garis H itu. Atau kalau ruas garis, kita sebutnya ruas garis, ya ruas garis AP, hasil proyeksinya adalah AP aksen. Mau AP aja atau mau dipanjangin ke sana, ya sama aja, itu nggak akan mempengaruhi besar sudutnya. Nah, di sini tetanya. Nah, tadi ada yang bingung, udah bikin kayak gini, ada yang bingung, aduh tetanya yang mana? Apakah yang di P, apakah yang di siku-siku, atau yang di sini? Ya, yang perlu diingat, jadi sekarang awalnya garis dengan bidang, sekarang menjadi sudut yang dibentuk oleh garis dengan garis. Garis pertama dan garis hasil proyeksinya. Gitu. Contoh 4. Kubus rusuknya 2 cm. Besar sudut antara garis AH dengan bidang BDHF. Gambarkan. Ini AH,
jadi HF. Itu sudah berpotongan. Di mana? Di H. Berarti garis orange ini kita proyeksikan. Ujung garisnya H. Karena udah di bidang, udah diam di situ aja. Lalu si A. A diproyeksikan ke bidang. Di sini. Di tengah-tengah. Nih, terus. Hasilnya adalah di sini. Misalkan A aksen. Nah, ini sampai langkah ini kita baru memproyeksikan 2 buah titik. Nah, sekarang hasil proyeksi garisnya ya hubungkan garis H dengan A aksen ini. Nah, sekarang sudutnya yang dimaksud adalah yang sudut AH A aksen ini. Menjadi sudut yang dibentuk oleh garis semula dengan garis hasil proyeksinya ke bidang. Nah, habis itu hubungkan kedua garis. Kita dapat segitiga. Oke, nah kalau sudah amati segitiga di sini. Ini segitiga apa ya? Segitiga apa? Kah ini? Segitiga sembarang. Sembarang? Bukan. Maksudnya siku-siku. Oh iya, siku-siku. Biasa. Oh. Itu yang saya jawab. Iya, nggak apa-apa Davin. Di sini siku-sikunya. Ya udah gampang nih kalau udah siku-siku karena kita tinggal pakai trigono aja. Ya. Yang di sini ditentukan besar sudutnya. Emang bisa gitu? Coba aja ya. Nah, kalau di sini siku-siku yang mudah kita cari itu kan panjangnya A aksen karena ini setengahnya diagonal bidang. Ini kalau saya panjangin harusnya ke sini nih. Nih. Berarti yang A aksen ini panjangnya adalah akar 2. Setengah dari diagonal bidang. Lalu yang ini AH ini 2 akar 2. Yang kita lihat sekarang adalah segitiga AH A aksen. Aha. Ya. Nah, maka kalau yang di tetanya ada di H, maka akar 2 ini jadi sisi depan. Siku-sikunya ada di A aksen, maka 2 akar 2 itu jadi sisi miring. Ya, berarti depan miring, oh itu pakai sin. Sin theta itu sama dengan akar 2 per 2 akar 2. Coret-coret jadinya setengah. Kita dapat sin theta. Nilainya setengah. Pertanyaannya kan besar sudut, berarti belum ngejawab nih. Nah, berarti gini, sin berapa derajat yang hasilnya setengah? Masih ingat? 90, Bu. 0. 0. Bukan, sin 0 itu 0. 30 bukan sih? Betul, 30 derajat. Ya. Atau kalian kalau mau berpikirnya, mungkin kalian memandangnya lebih jauh, mungkin kalian akan bisa gambar kayak gini. Sebetulnya nggak usah dilihatin yang warna biru ya, atau di sini aja nih yang gambar saya tadi. Kalau A, H, saya hubungkan dengan C. Jadi segitiga ACH itu kan segitiga sama sisi. Ya kan? Karena ini, saya ngeliat yang ini aja deh, yang dekat. HP ini garis tinggi, sifat segitiga sama sisi itu, garis tingginya itu membagi sudutnya ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi,
Theta tadi ada di sini, theta itu 60 derajat bagi 2. Tuh, gini aja boleh. Silahkan, mau yang mana? Bu, kalau garis dipindah keluar kubus boleh, Bu? Garis dipindah keluar kubus silahkan. Oh, boleh. Oke, kasih, Bu. Dan satu hal nih yang mungkin kamu nemu soal misalnya, diketahui kubus ABCDE FGH, udah gitu aja. Dia tidak menyebutkan panjang rusuk. Tiba-tiba soalnya tentukan besar sudutnya. Nggak usah bingung. Ini kubus, mau saya kasih rusuknya 2, mau saya kasih 5, mau kasih 10, itu ya sudutnya sama segitu. Ya, jadi kalau ada soal seperti itu, kamu bingung ngitungnya, ya kamu misalkan, oh dimisalin aja lah, kalau ngitung sudut mah nggak ngaruh sama itunya, besar, panjang rusuknya, misalkan. Kamu boleh misalin 2, boleh misalin 1, terserah yang gampang dihitung. Waduh, tinggal 5 menit rupanya. Tunggu. Mungkin yang ini, yang sudut antara bidang dengan bidang, nanti untuk contoh 5-nya, nanti saya kasih clue ngerjainnya pakai apa. Yang penting sekarang pahami aja dulu, karena mungkin kalau mau bahas dengan soalnya nggak akan cukup waktunya. Bentar. Oke, ini ya, sudut bidang dengan bidang. Gambarnya sudah jelas, cuman cara melukiskannya akan dicari sudut antara bidang V dan bidang W. Kalau belum berpotongan, geser sampai berpotongan. Lalu yang namanya perpotongan dua buah objek itu ada bentuknya. Kalau garis dengan garis dia titik. Kalau bidang dengan bidang dia itu garis. Maka perjelas garis potongnya. Kalau di gambar ini garis L. Nah, kemudian kalian bikin garis yang G sama H, di mana kedua garis ini tegak lurus pada bidang V dan bidang W. Lebih detailnya gini nanti caranya. Kan tadi udah dibikin garis L nih, ya. Lalu kamu bikin garis, mau di tengah boleh, pinggir boleh, pokoknya terserah. Yang penting garisnya itu tegak lurus dengan garis yang warna hitam. Nah, maka di sini nih ada tanda tegak lurus di sini. Nah, habis itu kan ini berpotongan tegak lurus, misalnya perpotongannya di sini di titik O misalnya. Nah, dari titik potong ini bukan dari mana-mana ya, pokoknya dari titik ini kamu bikin garis melalui W. Jadi bikinnya harus di W, tetapi dia juga harus tegak lurus dengan L. Maka di sini ada tanda tegak lurus. Nah, sekarang menjadi sederhana lagi. Sudut yang dimaksud adalah sudut antara garis dengan garis. Cara ngerjainnya sama kayak yang tadi. Ya. Nah, contoh. Nih, saya hanya menggambarkan si kubusnya, nanti kalian lanjutkan sendiri ya. Ini nanti saya kasih clue-nya harus pakai apa. Ini kubusnya, rusuknya juga 2, bidangnya adalah BDE dan BDG. Gambarkan garis potongnya yang warna merah. Bikin garis tegak lurus warna merah dengan bidang yang warna biru. Nah, ini. Sehingga ketemu titik potongnya di sini, dan ini harus tegak lurus ya. Lalu dari titik ini, misalnya titik O, dibuat garis melalui bidang yang orange, itu harus tegak lurus juga dengan yang merah. Nah, ini. Maka inilah sudutnya. Udah, sekarang tinggal langkahnya kayak yang sebelumnya. Hubungkan kedua garis, lalu lanjutkan sendiri. Silakan ini nanti pakai aturan cos. Urutannya kayak tadi, kamu nanti nyari cos theta,
dari cos theta, nanti kamu bisa dapatkan tangen tetanya. Ini segitiganya sama kaki. Tetapi ini beda dengan yang tadi, yang sebelumnya tadi ya. Masih ada 1 menit mungkin, bisa ada yang mau ditanyakan. Ini nggak saya beresin ya, waktunya karena sudah habis. Saya kopikan aja ini ke Jamboardnya. Nanti silahkan dilanjutkan sendiri. Oh, ini soalnya, yang ini saya hapus aja karena di tugasnya udah ada. Ada yang mau disampaikan? Masih ada 3 menit rupanya kalau di laptop saya, kalau di jam saya tinggal 1 menit lagi. Ada nggak? Dela, kamu nemuin sesuatu yang perlu ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Cuman pusing aja. Kok pusing kenapa? Apa yang bikin pusing? Ini, Bu. Nyari yang sisi bawahnya, yang nomor 2. Bu, Iya. tapi kalau yang buat sudutnya itu kan sama kalau yang misalnya dari EG ke sini itu kan jadi segitiga yang sama. Ini Yang sama sisi. nomor berapa ya, Davin ya? Maksudnya nomor absen. Enggak, Davin pertanyaannya itu untuk yang nomor berapa? Tuh ini yang nomor 5. Nomor 5, ya. Ya. Pertanyaannya? Ya, jadinya kan kalau yang buat sudut yang di antara sininya itu kan jadi itu kan sama kayak yang EG sama P itu kalau nggak salah itu apa yang segitiga sama sisi. Oh, berarti ini sudutnya yang ini, Davin. Segitiganya nanti yang ini. Ya. Ini kan garisnya, garis yang tegak lurus dengan bidangnya tadi kan berarti ini yang kita pakai nanti. Ini P. Tadi saya kasih nama O, tapi di sini P ya rupanya di PPT-nya udah saya P aja. P, E, G. Ini yang dipakai Davin nanti. Tetanya ada di sini. Ya? Ya. Oke. Terus yang Dela tadi kamu bingung nomor 2. Itu kan kamu perlu geser garis ya, Dela ya? Udah, Bu. Ini kan digeser, Bu. Si BG ke biar si G-nya tuh nyatu sama E itu, Bu. Pokoknya ke depan itu, Bu. Ya, geser Terus, itu nggak harus, kamu bisa gesernya itu nggak harus di ini ya, nggak harus sampai nyentuh si bidang yang lain ya. Misalnya kamu geser itu boleh sampai tengah-tengahnya aja. Kalau misalnya kamu bingung Dela, kamu coba di GeoGebranya lah. Kalau misalnya kamu bingung, jadi nggak harus ini mentok sampai sana kok nggak nemu juga. Misalnya kamu pas di tengah-tengah udah nemu, ya udah di situ sampai gesernya di situ aja. Bu. Ya. Kalau misalnya nih ya kan udah nih ya BG-nya dipindah, Bu. Ini yang nomor berapa? Nomor 2. Ya, nah terus kan berarti kan jadi yang AD-nya teh kan jadi panjang, Bu. Jadi 8. Yang DC-nya jadi 4, terus tinggal nyari si ininya akar 80 boleh, Bu? Dela, ini maaf banget nih ya. Kan ya, udah bel nih ya Dela ya, saya harus ngajar di 12.3 nih ya. Terus yang nomor 2 itu sebetulnya saya tidak lagi baca soalnya. Jadi saya belum bisa membayangkan mana yang BG, DE, yang mana yang tadi kamu tanyain. Terus digesernya kemana karena saya belum baca. Bukan belum baca, saya sudah baca soalnya, cuman kan saya nggak ingat ya seperti apa, harus baca lagi, dan sekarang saya nggak ngelihat soalnya itu. Jadi maaf, waktunya juga udah habis, saya nggak sempat untuk jawab pertanyaanmu yang ini ya. Ya udah, Bu, nanti nyamain aja sama yang lain, Bu. Oh, nyamain berarti nanti jawab